Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Khairul Rashidah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu teknik konseling, yakni dengan pendekatan humanistik dan gestalt. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah munculnya humanistik dan gestalt. Humanistik berkembang sekitar tahun 1950-an sebagai teori penentang teori-teori sebelumnya, yakni teori psikoanalisis klasik dan behavioristik. Tokoh yang terkenal pada humanistik adalah Abraham Maslow, yang kemudian didukung oleh Arthur Combs, Carl S. Rogers, dan Erich Fromm. Kemudian Gestalt sebagai revisi teori psikoanalisis merupakan teori yang menggunakan pendekatan pengalaman dan humanistik. Tokoh yang terkenal dalam Gestalt adalah Frederick. Kemudian, untuk pembahasan selanjutnya yakni pandangan manusia menurut humanistik dan Gestalt. Menurut humanistik, lebih melihat ke sisi perkembangan manusia, bagaimana manusia tersebut membangun dirinya untuk melakukan hal-hal yang positif atau yang biasa disebut dengan potensi manusia. Kemudian, menurut Gestalt, individu memiliki kesanggupan memikul tanggung jawab pribadi dan hidup sepenuhnya sebagai manusia yang terpadu. Pembahasan yang ketiga, yakni konsep dasar humanistik dan Gestalt. Yang pertama, humanistik. Konsep dasar humanistik yang pertama, manusia adalah individu yang unik. Mengapa? Karena manusia ada, sadar, namun juga waspada akan keberadaannya. Kemudian yang kedua, manusia sebagai makhluk hidup yang menentukan sendiri apa yang ia kerjakan. Kemudian yang ketiga, manusia adalah individu yang statis, artinya mereka bergerak untuk mendapatkan sesuatu yang berbeda. Dan yang keempat, memiliki potensi kreatif sebagai bentuk pengekspresian dirinya. Kemudian konsep dasar Gestalt yang pertama ada di sini dan sekarang atau here dan now. Di sini manusia dibantu, seorang individu dibantu untuk lebih mengenali dirinya di masa sekarang. Karena menurut Gestalt, masa lalu itu tidak penting, kecuali masa lalu tersebut memiliki fungsi-fungsi untuk individu di masa sekarang. Kemudian yang kedua, ada urusan yang tidak selesai dan penghindaran. Urusan yang tidak selesai ini merupakan hambatan yang pada masa lalunya juga berkaitan dengan penghindaran yang selalu dilakukan oleh konseli. Konseli selalu menghindari apa yang tidak bisa ia selesaikan, sehingga itu menjadi traumanya sendiri di masa sekarang yang menyebabkan dia selalu menghindari hal-hal yang berhubungan dengan hal tersebut. Kemudian yang ketiga ada bentuk-bentuk. Pertahanan diri. Bentuk pertahanan diri yang pertama ada introyeksi, yang kedua ada proyeksi, yang ketiga ada retrofleksi, yang keempat ada defleksi, dan yang kelima confluence dan isolasi. Pembahasan yang keempat yakni proses pendekatan humanistik dan Gestalt. Pendekatan humanistik yang pertama prosesnya yakni adanya keakraban antara konseli dan konselor, sehingga dalam proses konseling terdapat kenyamanan, dan sehingga yang kedua menyebabkan konseli dengan nyaman mengemukakan segala problemnya. Kemudian yang ketiga, konselor berusaha sebaik mungkin menerima keluhan ataupun perilaku konseli tanpa adanya sanggahan ataupun kritikan.
Kemudian yang keempat, adanya unsur menghargai dan menghormati konseli, sehingga dalam proses ini kita harus menunjukkan keyakinan kita bahwa konseli memiliki potensi yang kemudian akan bisa mengembangkan dirinya ke arah yang lebih baik. Hal ini yang nantinya akan membantu kita dalam proses konseling selanjutnya. Dan yang terakhir yakni pengenalan tentang keadaan individu, entah itu dari segi lingkungannya, keluarganya, sehingga dalam proses konseling kita juga bisa memudahkan proses konseling dengan informasi-informasi yang telah kita dapat dan lebih mudah untuk mengenali permasalahan yang dialami konseli. Sedangkan untuk proses pendekatan Gestalt yang pertama, konselor fokus terhadap identitas atau pengenalan diri terhadap konseli dan juga hambatan-hambatan yang dialaminya di masa sekarang. Dan yang kedua, konselor hendaknya menghindari pikiran yang abstrak ataupun keinginan-keinginan untuk mendiagnosis, menginterpretasi, dan juga untuk memberikan nasihat. Kemudian yang ketiga, konselor dari awal sudah mengarahkan kepada konseli apa tujuannya. Hal ini dilakukan agar konseli lebih matang dan dapat yakin bahwa ia dapat menghindarkan diri hambatan-hambatan yang menyebabkan dirinya tidak dapat berdiri sendiri. Kemudian yang keempat, saat konseli mengungkapkan apa permasalahannya, hambatan-hambatan yang dirasakannya pada masa sekarang, maka tugasnya konselor yakni membuat ia bangkit dan merasa bahwa ia bisa berdiri sendiri dan lebih mengoptimalkan dirinya sebaik mungkin. Pembahasan yang kelima yakni tujuan yang ingin dicapai dalam konseling humanistik dan Gestalt. Yang pertama, dalam pendekatan humanistik bertujuan untuk 1. Mengoptimalkan kesadaran individu terhadap dirinya dan menerima keadaannya menurut apa adanya. Yang kedua, memperbaiki dan mengubah cara berpikir dan juga keyakinan individu yang tidak sesuai dengan dirinya. Yang ketiga, menghilangkan hambatan yang dirasakan dalam proses pengaktualisasian diri. Yang keempat, membantu individu memilih pilihan yang bebas namun tetap dalam jangkauannya dan yang dapat dijangkau menurut kondisi dirinya. Sedangkan tujuan Gestalt yaitu yang ke-1, mencapai kesadaran atas apa yang mereka lakukan dan bagaimana cara mereka melakukannya. Dan yang kedua, kemampuan untuk melakukan kontak dengan orang lain. Kemudian yang ketiga, memiliki kemampuan untuk mengenali perasaan, pikiran, dan juga keyakinan dirinya. Pembahasan yang keenam yakni peran dan fungsi konselor dalam pendekatan humanistik dan Gestalt. Yang pertama, dalam pendekatan humanistik, konselor membantu dan memahami klien untuk memilih pilihan yang sesuai dengan dirinya dengan keadaannya yang sekarang. Dan yang kedua, mengembangkan kesadaran bahwa manusia memiliki keputusan diri sendiri. Kemudian yang ketiga, konselor sebagai fasilitator agar konseli dapat memahami dirinya bahwa dia adalah individu yang mandiri dan dapat mengoptimalkan dirinya dengan baik. Kemudian yang terakhir, membentuk kesempatan yang seluas-luasnya untuk klien memilih pilihan yang nantinya akan dia pakai dalam pengaktualisasian dirinya. Sedangkan pada konseling Gestalt yang pertama, konselor fokus pada hambatan yang terjadi di masa sekarang. Dan yang kedua, konselor memiliki peranan dalam
mengubah hidup klien. Namun penekanan di sini, konselor tidak bertujuan untuk mengubah hidup klien. Kemudian yang ketiga, konselor sebagai pemberi hal-hal yang kurang terhadap diri klien. Dan yang keempat, konselor sebagai interpretasi atas hambatan yang disampaikan oleh klien. Dan yang kelima, konselor sebagai penyedia tempat untuk konseli mengalami. Untuk pembahasan yang terakhir yakni teknik dan tahapan dalam pendekatan humanistik dan gestalt. Dalam pendekatan humanistik, teknik yang dianggap tepat yakni teknik client center yang meliputi penerimaan, rasa hormat, penerimaan terhadap konseli, dan juga paham atas hambatan yang dialami konseli, menenteramkan hati, pertanyaan terbatas, dan juga memantulkan pernyataan dan perasaan. Kemudian teknik dan tahapan pada konseling gestalt. Yang pertama ada teknik umum yang di dalamnya terdapat pengawalan konseling dan juga orientasi sekarang dan di sini. Kemudian yang kedua ada memfrustasikan klien, maksudnya di sini yakni konselor memberitahu klien bahwa hambatan yang dirasakan oleh klien itu benar-benar ada. Dan yang ketiga juga ada teknik eksperensial yang di dalamnya meliputi 1. Menggunakan kata ganti orang. Yang kedua, mengubah pernyataan menjadi pertanyaan. Yang kedua, mengganti kalimat tanya menjadi kalimat pernyataan. Yang ketiga, menggunakan kalimat yang menimbulkan arti tanggung jawab. Yang keempat, membagi kesedihan atau hambatan dengan cara merefleksikan perasaan. Yang kelima, juga bisa dengan melakukan permainan proyeksi. Yang keenam, konselor menyatakan penghargaan yang cocok terhadap apa yang tidak disukai klien. Dan yang ketujuh, ada permainan kebalikan. Kemudian yang ke-8 juga ada Demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang teknik konseling dengan pendekatan humanistik dan gestalt. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.